Memijat area bahu dan siku yang setelah terjadi cedera justru dapat semakin membawa resiko yang buruk. Contohnya, dapat semakin memperburuk inflamasi atau peradangan yang terjadi di area tersebut. Peradangan yang sudah terjadi bisa semakin hebat dan bisa semakin menyebabkan terasa nyeri. Yang kedua, atau mungkin juga bisa semakin memperparah cedera dari jaringan lunak. Jaringan-jaringan yang mungkin justru berpotensi untuk dapat bisa sembuh sendiri, justru dengan pijatan bisa berakhir menjadi sobek atau putus total. Dan kemudian yang ketiga adalah apabila sampai terjadi kerusakan pada jaringan tulang. Apabila setelah cedera tidak diketahui ada patah tulang atau dislokasi, maka dengan melakukan pijatan justru dapat menyebabkan patah tulang tersebut atau dislokasi menjadi semakin berat. Lakukan ini apabila sudah terjadi cedera pada bahu atau siku Anda. Untuk penanganannya bisa disingkat dengan RICE, yaitu yang pertama adalah rest atau mengistirahatkan area sendi yang cedera, jangan dipakai berlebihan, dan aktivitas sehari-hari juga cenderung lebih dikurangi, atau jika perlu menggunakan gendongan tangan atau arm sling untuk menopang sementara dari sendi yang cedera tersebut. Kemudian ice, dikompres dengan menggunakan es atau dingin, sehingga membuat area-area yang peradangan, area-area yang bengkak, dan untuk nyeri bisa menjadi lebih surut dan lebih reda, dan lebih memperbaiki untuk proses penyembuhannya. Kemudian C, bisa menggunakan kompresi, atau misalnya alat bantu seperti support, misalnya kalau di area siku bisa menggunakan dengan elbow support, atau tadi dengan menggunakan shoulder support atau arm sling. Kemudian juga elevasi, itu dengan mengangkat area bagian tubuh yang cedera yang lebih tinggi dari area jantung pada saat posisi bertiduran atau pada saat duduk. Pemirsa Bincang Sehati, pernah tidak Anda merasakan nyeri di area bahu atau siku yang mungkin bisa jadi hilang timbul atau kok bisa menetap ya dalam jangka waktu tertentu? Ini apakah karena overuse atau bisa ada cedera tertentu yang kita mungkin tidak sadari gitu ya? Bagaimana penanganannya? Bagaimana juga untuk bisa mengatasinya agar tidak mengganggu kualitas hidup kita? Akan kita bahas tuntas hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar sendi bahu. Tentunya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Aldo Franciscus Marsetio, SPOT, konsultan spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis cedera olahraga, konsultan dari Eka Hospital MT Haryono. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini kita bahas tentang nyeri-nyeri nih dok ya pada sendi dan juga otot. Tapi sebelum itu saya ingin bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar sendi bahu nih ya dok ya. Mungkin masih banyak yang salah memahaminya. Yang pertama, mitos atau fakta kalau mengangkat beban itu bisa merusak sendi bahu. Kayaknya sekarang lagi jadi satu tren ya. Harus kita ini nih harus dibentuk badannya. Kalau bisa naik terus bebannya agar bisa gampang, bisa shape-nya tuh cepat terbentuk gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya apakah metode ini atau mungkin aktivitas ini bisa merusak si sendi bahu sendiri? Kadang-kadang juga nggak cuma angkat beban yang memang ini ya dok ya. Ada orang-orang yang memang pekerjaannya juga berat kan gitu ya. Ini gimana dok? Mitos atau fakta? Kalau itu mungkin sebagian mitos, sebagian fakta ya. Jadi mengangkat beban berat boleh, tapi sesuai dengan kapasitas masing-masing orang. Jadi sesuai dengan kekuatan dan kapasitas otot yang setiap orang kan memang berbeda-beda ya. Jadi memang untuk latihan itu harus bertahap. Jadi tidak boleh yang langsung terlalu berat. Karena kalau terlalu berat baru bisa menyebabkan cedera dari sendi yang terkait itu. Jadi kalau pelan-pelan sesuai kapasitas diri ini nggak akan masalah. Betul. Tapi kalau yang memaksakan diri tiba-tiba mau angkat bebannya sama dengan orang yang sudah lebih lama gitu ya latihan, ini yang akan masalah ya dok ya? Betul. Oke, nah itu kan kalau memang dalam kondisinya koridor olahraga gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin tiba-tiba harus mengangkat beban berat. Misalnya nggak biasa di rumah harus angkat galon gitu ya, tapi nggak ada orang di rumah. Tiba-tiba kita harus, nggak punya orang lagi nih gitu ya, nggak punya orang yang bisa membantu lagi. Otomatis kita kan yang harus istilahnya melakukan hal tersebut. Gimana ya dok? Betul. Kalau memang harus terjadi situasi yang seperti itu, memang harus mengerti sih bagaimana cara mengangkat barang berat yang dengan aman, posisi yang aman supaya tidak terlalu membebani dalam satu sendi saja, jadi supaya sendinya kebagi semua, dan ya penggunaan otot yang tepat gitu untuk menggunakan.
Jadi ngangkat memang suatu hal yang mengagetkan itu nggak baik ya untuk sendi Betul. dan juga otot karena belum siap dan belum terlatih. Betul. Jadi memang harus dipikirkan baik-baik. Apalagi untuk yang memang mau olahraga, mau jadi rutinitas atau jadi satu habit gitu ya, harus pelan-pelan, nggak bisa instan. Oke, selanjutnya, mitos atau fakta, kalau nyeri bahu setelah olahraga itu wajar. Kadang-kadang kalau habis olahraga besok paginya bangun tuh, aduh nyeri banget gitu ya. Ada yang menormalisasi, ada yang udah nggak mau lagi olahraga, ini masalah gitu ya. Gimana yang benar dok? Mitos atau fakta? Ya, betul. Jadi memang itu umum terjadi ya, terutama pada orang yang suka olahraganya angkat beban. Gitu. Jadi karena pada angkat beban itu kan kita melatih otot. Pada saat setelah otot itu kita dilatih, sebenarnya dalam otot itu ada proses namanya micro tear. Micro tear atau sobekan mikro. Jadi itulah sebenarnya proses di mana otot itu berkembang dan semakin berevolusi. Jadi semakin membentuk otot, semakin memperbanyak rekrutmen dari sel-sel otot supaya berikutnya kita latihan bisa lebih kuat lagi. Gitu. Tapi memang proses itulah yang memang baru terjadi sekitar kalau misalnya olahraga pagi baru terjadi sore atau malamnya atau misalnya besoknya gitu. Tapi memang harus dibedakan juga nyerinya apakah pada otot atau pada sendi. Karena kalau bahayanya kalau nyeri pada sendi bisa jadi memang karena overuse dari penggunaan atau gerakan olahraga yang salah. Oke. Jadi memang itu bisa saja terjadi ya dok? Bisa terjadi dan salah satu yang memang proses normal. Gitu. Tapi kategori normal tuh ada kadarnya nggak dok? Misalkan ya dia akan sembuh sendiri atau mereda dalam jangka waktu tertentu atau gimana? Ya biasanya memang butuh waktu sekitar 1-2 minggu untuk DOMS itu mereda. Wow. Jadi DOMS itu kan delayed onset muscle soreness. Jadi otot terasa ngilu, pegal, kalau dipakai justru merasa sakit. Tapi sebenarnya dengan stretching bisa mengurangi nyerinya. Gitu. Jadi misalnya ada orang yang memang pengen nge-gym setiap hari. Jadi misalnya di hari pertama dia olahraga keras, terus kemudian di hari kedua ngerasa sakit, fokus ke stretching dulu, biasanya sudah mulai bisa dipakai di hari besoknya. Oh oke, Udah jadi berkurang. bukan berarti 2 minggu terus rest Terus gitu, olahraga, enggak ya? enggak, Udah bukan. bisa berolahraga lagi. Betul. Tapi ya memang harus diperhatikan juga ya, kalau nyerinya terus-terusan ini Ya. berarti ada yang Apalagi something nyeri wrong ya? pada saat aktivitasnya, pada saat olahraga dan sehingga membuat kita harus berhenti. Itu baru kita harus berhati-hati. Berarti itu mungkin ada hal yang lain, mungkin ada Betul. cedera gitu ya Ya. dok, itu yang perlu diperiksa. Teknik yang salah mungkin pada saat melakukan latihannya ya. bisa. Oke, jadi memang perlu benar-benar kita aware ya. Ini kondisinya apakah kondisi yang normal atau justru perlu ada penanganan khusus. Oke, selanjutnya mitos atau fakta sih dok, kalau bahu berbunyi saat digerakkan itu tandanya ada masalah. Sering banget kita merasakan di bagian-bagian sendi, apalagi usia udah mulai naik gitu ya dok ya, kelek-kelek gitu. Nah ini sebenarnya hal yang biasa atau wah ini pasti ada masalah? Betul, itu fakta sih. Jadi memang pasti ada masalah gitu. Cuma memang dibedakan kan kita sebutnya clickingnya. Iya, clicking. Pada saat clicking ini disertai dengan nyeri atau tidak. Kalau disertai dengan nyeri biasanya ada iritasi atau inflamasi di situ. Bisa karena overuse juga. Tapi kalau tanpa clicking seringkali itu karena muscle imbalance. Jadi kan setiap bagian tubuh kita itu nggak cuma satu sisi aja. Yes. Ada kayak misalnya bahu, ada sisi bagian depan, samping, belakang. Terutama biasanya berkaitan kalau bahu ya, itu dengan otot kayak misalnya kita yang terlalu sering chest press aja gitu, latihan otot dada bagian depan, tapi bagian belikat dan belakangnya nggak dilatih, bagian pundaknya nggak dilatih. Itu ngebikin mulai dari postur sampai otot nggak seimbang depan sama belakang. Jadi pada saat gerakan tertentu, posisi tertentu, itu ngebikin urat, otot itu lebih bergesekan. Nah, antara bisa bergesekan dengan sesama uratnya atau bergesekan sama tulang. Gitu. Jadi kalau memang tanpa nyeri, biasanya sih cukup memang diseimbangkan latihan depan dan belakangnya. Tapi kalau sudah ada nyeri ini lain cerita nih ya dok ya? Betul. Berarti kalau sudah ada nyeri, ada inflamasi mungkin, ada kondisi-kondisi yang perlu ada penanganan khusus. Oke, selanjutnya, mitos atau fakta, kalau cedera bahu yang dibiarkan lama akan sulit sembuh. Sering banget kita ngerasa nggak nyaman pada bahu kita, tapi ya udah kita biarkan begitu saja, merasa bahwa ya udah bahu itu adalah si penopang beban hidup gitu ya. Nah ini gimana dok? Kalau dibiarkan terlalu lama, apakah memang akan jadi masalah serius? Mitos atau fakta? Ya betul. Jadi satu kalau terjadi inflamasi yang berkepanjangan, itu pasti badan secara alami akan mereaksi ya. Mereaksinya dengan misalnya dia lebih menebalkan jaringannya, atau misalnya bagian tulangnya yang terkena inflamasi itu akan lebih menebal.
Jadi kadang-kadang sampai bisa terjadi kayak semacam pengapuran, itu penebalan, dan itu akan memutar terus. Jadi dari inflamasi, jaringan yang menebal, malah bikin tambah iritasi, makin inflamasi lagi, jadi muter terus di situ. Dan ya kalau berkepanjangan, inflamasinya biasanya akan semakin besar, semakin tambah besar, bahkan sejelek-jeleknya bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan. Betul. Kalau ada kerusakan pada jaringan secara anatomis juga bisa ada perubahan dong? Pasti, jadi gerakannya udah nggak mulus lagi, pasti tambah semakin bisa menyebabkan kerusakan ke jaringan sekitar yang lain. Gitu. Oke, jadi nggak boleh dinormalisasi, nggak boleh dibiarkan begitu saja ya dok ya. Ya. Kalau sudah ada nyeri dan ini nggak mereda dalam waktu beberapa hari, better langsung diperiksa. Ya, biasanya 1-2 minggu. Yes. Ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau frozen shoulders hanya menyerang orang tua. Biasanya kalau hal-hal yang kayak gitu tuh sakit pinggang lah, sakit bahu itu orang tua aja yang punya. Benar atau enggak? Itu satu fakta. Jadi populasi yang umum itu biasanya 40 tahunan. 40 tahun ke atas, biasanya paling sering wanita. Tapi akhir-akhir ini saya memang sering bertemu dengan pasien yang lebih muda. Gitu. Jadi kan frozen shoulder itu kadang tidak diketahui penyebabnya ya, tapi ada faktor resiko yang bisa lebih memperberat. Contohnya adalah salah satunya diabetes, gitu. Jadi kalau yang punya diabetes, kencing manis, atau malah kadang sekarang banyak yang makin muda itu ada pre-diabetes, itu bisa lebih cepat untuk terkena frozen shoulder-nya. Gitu. Jadi memang kalau ada rasa kayak kaku atau nyeri, batasan pergerakan pada bahu, sebaiknya memang diperiksakan dengan komprehensif. Kalau dulu tuh mungkin berpikirnya hanya orang tua yang punya penyakit-penyakit Betul. demikian gitu ya. Sekarang kayak early onset juga ya dok ya. Ditambah aktivitas olahraga kan kita semakin banyak yang giat olahraga ya. Apalagi anak muda sekarang malah lagi gencar-gencarnya olahraga gitu Betul. kan. Jadi Ya. mungkin banget nih untuk mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman di area bahu. Oke, nanti kita lanjut ya dok ya. Oke. Dengan tema utama kita, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan hari ini kita akan bahas nih tema utama kita tentang nyeri bahu dan juga siku. Mungkin sebagian dari Anda banyak yang mengalami hal ini on off atau mungkin kok menahun ya, ini kok nggak hilang-hilang ya. Bagaimana sih mengetahui atau mengenali lebih dini penyebabnya, ini akan kita bahas tuntas hari ini. Nah, untuk berkonsultasi langsung kami membuka line telepon di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hati ini, Dr. Aldo Franciscus Marsetio, SPOT konsultan, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis cedera olahraga, konsultan dari Eka Hospital MT Haryono. Oke, bahu dan juga siku. Ini bagian yang memang sering sekali bergerak. Pasti tidak mungkin tidak dalam satu hari kita pasti menggunakannya gitu kan ya dok ya. Dan kalau ada nyeri di area tersebut pastinya ganggu banget. Betul. Oke. Nah kalau secara anatomi sendiri, apa yang bisa membuat bahu dan siku, biasanya kalau bahu sakit, sikunya suka nggak lama ikutan gitu ya. Apakah secara anatomis memang sangat berhubungan atau seperti apa? Ya betul, jadi kalau kita aktivitas sehari-hari kan yang pasti memakai lengan dari atas sampai bawah ya. Pasti. Dan kalau di satu area, terutama biasanya awalnya dari bahu dulu ada gangguan, terus kompensasinya jadi ke area siku. Iya. Kayak misalnya biasanya kita bisa angkat dengan merentangkan tangan, karena nggak bisa kita mendekat terus. Habis itu lebih menekuk tangan, jadi akan nanya siku. Ya. Sebalikannya juga, jadi biasanya karena kalau yang butuh kekuatan di lengannya sudah cukup, cuman gara-gara sakit nggak kuat, jadi sampai membebani dari bahunya. Sangat berhubungan. Jadi sangat berhubungan antara bahu dan juga siku. Ya. Tapi bisa jadi memang sumber utamanya dari bagian yang tertentu dulu gitu ya dok ya. Karena Betul. dari bahu bisa mengaruhi siku maupun sebaiknya. Ya. Atau mungkin belum sampai mengarah ke sana, masing-masing sakit dulu sendirian. Bisa, gitu ya, dok, betul. ya. Ya. Kita bahas ke bahu dulu. Apa yang menyebabkan bahu seseorang bisa terasa nyeri? Ini kan nyeri adalah sensasi, tapi kan masalahnya pasti spektrumnya luas sekali kan dok. Apa aja sih dok yang bisa mempengaruhi adanya nyeri di area tersebut? Ya biasanya paling sering sih orang karena bisa peradangan. Nah, peradangan kan biasanya terjadi pada jaringan lunak. Jaringan lunak bisa yang dari jaringan lunak yang memang sehari-hari kita pakai dengan pergerakan, seperti tendon, urat, ligamen.
dan menyebabkan iritasi atau karena overuse penggunaan berlebihan, atau yang memang peradangan karena setelah cedera, contohnya biasanya kayak seperti frozen shoulder tadi. Jadi karena ada satu kejadian, jadi kalau frozen shoulder itu kan cedera pada area kapsul ya, jadi area pembungkus dari sendi bahu. Kemudian ada sempat posisi atau kondisi di mana dia teregang mendadak, jadi inflamasi, jadi menyebabkan nyeri pada setiap pergerakan. Tuh. Paling sering karena itu jadi jaringan lunak. Oke, berarti dengan kondisi-kondisi tertentu sensasinya akan berbedakah atau letaknya secara anatomis akan berbeda, ini menentukan oh ini nih karena ini gitu ya? Iya. Beda nggak dok? Betul, secara letak. Jadi biasanya bisa kita arahkan ya di sisi depan, sisi belakang, atau kadang penjalaran. Jadi syaraf itu kan nggak cuma di satu titik ya, tapi mereka kayak seperti network jaringan, dan kadang-kadang nyerinya itu menjalar. Jadi kadang kita juga harus bisa membedakan apakah nyerinya itu karena masalah di leher, karena ada syaraf terjepit dari leher, atau karena memang dari bahunya itu sendiri. Gitu. Ini bisa dilihat ada sensasi yang beda juga ya. Kalau misalkan jepitannya ada di leher, ini akan ada satu sensasi yang menjalar juga dari mungkin bisa ke kepala ya dok ya? Paling sering menjalarnya satu lengan, satu tangan. Satu tangan. Ya. Oh, betul. Bisa ada kebas atau ada semutan, kebas, bisa. Baik. Ini berarti kalau dilihat kan posisinya memang digunakan ya dok ya. Ada hal-hal yang sifatnya kita tuh lakukan berulang. Yang paling sering adalah penggunaan gawai. Kayaknya pergerakannya nggak gitu hebat gitu ya. Tapi cukup lama loh kita melakukan gerakan tersebut. Apakah ini cukup mempengaruhi dok? Kalau untuk memakai device ya, nggak gawai itu paling sering dari postur. Jadi kan kita posturnya cenderung membungkuk, dan kalau membungkuk ya masalahnya kalau area leher atau di pundak. Tapi paling sering kita menjadi rounded shoulders, jadi cenderung untuk membungkuk ke depan, betul. Dan itu menyebabkan tarikan dari otot-otot yang di bagian belikat. Jadi otot-otot di bagian belikat karena terbiasa ketarik, jadi mereka spasme. Jadi pas udah kembali ke posisi awal, mereka tetap masih menegang, gitu. Dan itu bisa untuk jangka panjang. Paling sering itu ini terjadi pada orang yang pekerja kantoran di depan meja. Gitu. Tapi emang sekarang udah semakin cukup umum karena kan dari posisi postur yang jelek sehari-hari ya. Apalagi sekarang kayak makin dini ya. Betul. Anak-anak aja tuh udah bisa kayak melakukan kegiatan tersebut itu tuh cukup panjang walaupun tidak 9 to 5 kayak orang kantoran, tapi mereka kan juga menggunakan gawai, kadang-kadang harus laptopan juga malam-malam dengan posisi yang mungkin sudah tidak proporsional lagi gitu ya. Jadi ergonomis juga keganggu gitu ya dok ya. Oke, itu tadi bahu. Kalau siku ini kan posisinya istilahnya suatu hal yang mungkin tidak langsung mengenai istilah kalau tangan pergelangan kita langsung ngitung angkat ya. Jadi dia kayak transit kan ya dok ya. Nah ini hal-hal apa yang bisa menyebabkan siku mengalami nyeri? Nyerinya biasa dari mana sih, kan siku ada bagian dalam ada bagian luar? Itu paling sering orang itu di sisi bagian luar, paling sering. Ya, jadi kalau kita kenal tenis elbow, jadi itu sebenarnya nggak cuma terjadi pada orang yang pemain tenis saja, tapi kalau untuk sehari-hari banyak pada ibu rumah tangga contohnya misalnya, karena kan untuk tenis elbow itu kan sisi luar siku ya. Di sini ya berarti dok. Betul, itu tempat menempelnya otot kita untuk pergelangan tangan itu. Kalau misalnya kita kayak menggenggam kuat, itu kan sebenarnya kita agak mengangkat pergelangan tangan ke atas. Gitu. Berarti pengendara motor cukup paling sering kayak misalnya ibu rumah tangga ngebawa panci kuat, digenggam keras, genggam kuat gitu dengan posisi yang salah berulang atau terlalu lama, itu bisa sampai seperti itu juga. Tapi biasanya awalnya mulai dari pegel otot dulu, dari otot kemudian dipaksakan sehingga tempat menempelnya otot di tulang di yang tempat sakitnya itu jadi teriritasi. Karena memang itu dilakukan berulang-ulang dan kronis ya. Ini jadi masalah juga nggak untuk ibu-ibu yang baru punya baby, biasanya kan menyusui dengan posisi tersebut begitu ya. Betul. Nah ini berarti harus ada peregangan dong dok, karena kan lumayan lama, kadang-kadang semalaman agar bayinya nggak nangis dia begini terus gitu. Betul, jadi betul. Masalah nggak? Tapi memang termasuk jarang ya kalau untuk yang sampai ke siku, paling sering pergelangan tangan. Yes, di sini ya, itu paling sering karena menggenggam kuatnya di area ini ya. Betul, cenderung untuk menekuk. Untuk posisi yang lama. Jadi harus dipastikan setelah melakukan kegiatan yang cukup lama tersebut, stretching betul. penting ya dok. Ya, betul.
Jadi memang banyak banget ya hal-hal yang kadang-kadang kita nggak sadari itu kayak common aja kita lakukan sehari-hari, ternyata bisa menyumbang satu masalah gitu ya dok ya, bahkan bisa menyebabkan ada sensasi nyeri. Ya. Selain masalah-masalah yang mungkin jadi kebiasaan, berarti ada kondisi-kondisi lain dong yang bisa menyebabkan ada rasa nyeri di bahu ataupun di mungkin di siku gitu ya. Apa dok biasanya? Apakah memang ada pengaruh-pengaruh atau faktor tertentu, misalkan karena pekerjaan gitu ya, pekerjaan sehari-hari yang memang memerlukan ya kekuatan otot juga, karena banyak orang merasa ya saya melakukan ini tiap hari kok gitu, mungkin pekerjaan-pekerjaan cukup berat ya, harus misalnya membangun kerja bangunan gitu ya, ini kan PR-nya banyak gitu. Apakah sebenarnya kadang-kadang yang sudah kita pikir otot kita sudah terlatih, atlet pun pasti melatih gitu ya, tapi bisa Betul. aja ada trauma, gimana dok? Ya, kalau untuk masalah di bahu paling sering pekerjaannya bersifat overhead. Jadi mengangkat lengan ke atas dengan beban yang cukup berat, betul. Wow. Paling kalau untuk profesi kadang-kadang kayak pramugari gitu, Justru bisa kayak ngangkat koper membantu ke atas gitu. Atau ya atlet-atlet overhead seperti misalnya yang seperti voli, bulu tangkis gitu, atau tenis pun juga bisa. Dan seperti panjat tebing gitu. Oke. Kalau untuk pada olahragawan paling sering karena otot yang tidak seimbang itu tadi. Jadi mereka cuma fokus untuk melatih gerakan yang mereka pakai sehari-hari, tapi nggak sadar kalau sebenarnya gerakan tersebut itu butuh koordinasi yang lengkap, nggak cuma ke satu arah saja. Gitu. Dan kalau yang aktivitas yang hari-hari ibu rumah tangga gitu, bersih-bersih rumah, ngangkat ke atas, atau misalnya mendorong dan menarik yang berat-berat kayak pagar gitu paling sering, atau jinjing yang berat-berat, atau seperti tadi mengangkat galon posisi yang salah, itu bisa menyebabkan nyeri juga. Jadi faktor pekerjaan, faktor rutinitas setiap hari ya. Bahkan anak-anak juga kan sering banget sekarang pakai tas disandang juga cukup Bisa. berat gitu ya. Jadi Ya, bisa. waktu ngangkatnya terutama, Yes, benar waktu banget. memakainya. Jadi kadang-kadang justru yang suatu hal yang sifatnya tiba-tiba itu yang bikin kaget ya dok ya. Betul. Dan itu yang menyebabkan ada sensasi nyeri. Nah, Ya. sensasi nyerinya beda-beda nggak sih? Dan ini menentukan masalah tertentu nggak? Mungkin ada yang nyerinya tuh hanya pas digerakkan pada posisi tertentu, atau ada yang nyut-nyut gitu ya. Ini kan beda-beda, atau bahkan disertai dengan kebas. Nanti kita bahas, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang nyeri bahu dan juga siku. Dan untuk pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.id. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Aldo Franciscus Marsetio, SPOT Konsultan Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Subspesialis Cedera Olahraga Konsultan dari Eka Hospital MT Haryono. Tadi kalau kita bicara tentang nyeri itu beda-beda. Ada yang nyerinya rasanya tumpul, ada yang nyut-nyutan, bahkan ada yang disertai kebas. Apakah nyeri-nyeri ini jadi satu alat komunikasi yang bisa istilahnya memberi kita awareness gitu ya, oh ini sebenarnya kayaknya arahnya ada masalah di sini deh gitu. Walaupun memang perlu ada konsultasi dengan dokter spesialisnya, nggak mungkin istilahnya self diagnose sendiri gitu. Gimana dok? Iya betul, jadi memang nyeri itu salah satu sinyal dari tubuh kita menandakan ada sesuatu yang salah. Jadi apalagi kalau berkepanjangan kita nggak boleh meremehkan itu, karena ya itu tadi bisa aja sinyalnya itu dikasih dulu, tapi kalau kita biarkan, kita cuekin, nanti justru akan semakin bertambah berat dari kerusakan yang terjadi. Biasanya jadi misalnya satu penyakit yang bisa ditangani cukup dengan fisioterapi saja, cukup latihan, sejelek-jeleknya karena dibiarkan membuat kerusakan struktur sampai harus dilakukan operasi. Sampai ada tindakan invasif di situ ya dok ya? Betul. Dok, kalau kita bicara tentang nyeri bahu tiba-tiba, ini kan yang langsung terpikir, oh pertama kompres dulu deh gitu ya. Karena kan memang pertolongan pertama yang ada di rumah dulu. Apakah kompres ini cukup membantu? Ya. Dan kompresnya itu apa? Kadang dingin atau hangat ya gitu? Ya, jadi memang tergantung posisi lokasi nyerinya di area mana. Kalau di sendi bahu sendiri itu paling sering nyerinya karena peradangan. Jadi karena peradangan itu kan panas, jadi kita pengen mendinginkan, jadi kompresnya memang dingin. Terutama kalau pada frozen shoulder itu paling efektif dengan kompresnya dingin. Oh justru? Betul. Biasanya kan kalau frozen shoulder terutama menyerangnya pada malam hari ya, jadi orang sulit tidur karena kerasa nyut-nyutan. Nah itu sangat baik kalau dikompres dingin sebelum tidur.
Buat kompresnya bisa sekitar 15 menitan biasanya sudah cukup. Tapi kalau seharian sangat nyeri itu boleh, sehari pun boleh bisa sampai 4-5 kali juga tidak apa-apa. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya nyerinya karena nyeri otot, kayak postur tadi, biasa nyeri di area pundak. Area pundak, area belikat. Jadi itu disebabkan karena otot yang spasme, tegang terus-menerus. Nah, karena ototnya tegang, kita pengen bikin dia rileks. Kita pengen justru banyak aliran darah ke sana. Dengan demikian dikompresnya yang hangat. Oke, jadi kalau karena ada inflamasi, kita akan kompres dengan yang dingin. Gitu. Tapi kalau tense begitu ya, ada spasme di situ, berarti relaksasinya dengan kompres hangat. Tapi kan ini kompres distraksi sebentar ya dok ya. Selain kompres, biasanya yang langsung terpikir ketika ada nyeri-nyeri tubuh, pijet. Nah, gimana dok? Seberapa besar pijat ini membantu atau justru memperburuk kondisi? Ya, kalau sudah ada inflamasi, pijatan itu justru berbahaya. Jadi dia justru menambahkan trauma. Jadi sesuatu yang sudah sedang meradang jadi kebakaran di situ, kita tambah bikin panas kebakarannya. Jadi tambah justru merusak, bisa merusak area sekitarnya. Tapi memang kalau hanya otot yang tegang, memang kita pun di istilah fisioterapi ada namanya seperti manual terapi, rilis. Tapi itu ya harus dilakukan dengan profesional yang tepat ya. Jadi mereka harus mengerti anatomi dari otot tersebut, dia jalannya dari mana, ke arah mana, dan harus tepat untuk pemijatannya. Ada bedanya nggak sih yang memang ototnya tense dengan otot yang inflamasi? Apakah kalau inflamasi pasti akan terlihat lebih bengkak kah, lebih hangat kah, atau memerah atau gimana dok? Ya betul, jadi ada yang kalau ditekan nyerinya itu pun berbeda. Ada yang ditekan lebih tegang, keras, kuat, dan nyerinya pun juga beda. Ada yang dari tumpul, ada yang tajam, memang itu berbeda. Oke, dan itu menandakan satu kondisi yang berbeda-beda juga Ya, betul. Nah kita kan taunya cuma nyeri ya dok. Ya. Nah pasti kan harus ada pemeriksaan penunjang untuk mengetahui ini tuh kondisi yang terjadi karena apa. Biasanya ketika kita datang ke dokter spesialis ortopedi gitu ya, pemeriksaan penunjang apa yang akan dilakukan untuk bisa tegak diagnosa masalahnya atau nyerinya ini sensasinya dari mana? Ya, biasanya awal kita ronsen jelas untuk melihat kelainan pada struktur tulang atau misalnya seperti pengapuran. Tapi biasanya kita lanjutkan dengan MRI. Karena biasanya masalahnya kan di jaringan lunak dan jaringan lunak itu lebih paling bagus untuk terlihat pada MRI. Oke. Jadi ini bisa ada masalah juga pada tulangnya yang bisa menyebabkan ada sensasi nyeri, bukan hanya otot-otot sendi? Itu kalau sudah terjadi pengapuran dan cenderung mudah untuk tergesek. Jadi tergesek dan terjadi inflamasi sampai sejelek-jeleknya gesekan itu menyebabkan sobekan pada tendonnya. Justru itu yang bisa menyebabkan ada sobekan dan harus ada tindakan invasif Tindakan lebih tadi ya lanjut. dok ya. Betul. Itu kalau bicara tentang pengapuran, ini kan berarti ada satu kondisi yang nggak instan. Kalau tadi misalnya cedera otot karena mengangkat barang tiba-tiba berat dan segala macam, itu mungkin terjadi situasional gitu ya, secara ya mungkin ada trauma dan segala macam. Tapi kalau pengapuran kan sifatnya nggak mungkin sebentar ya dok ya, Betul, bisa menahun. betul. Apa yang bisa menyebabkan seseorang punya pengapuran di area bahu? Nah, atau siku gitu. Apakah karena ada faktor tertentu usia kah, secara genetik kah, atau seperti apa? Ya, bisa dari pekerjaan yang berulang-ulang. Oh iya. Ya, jadi atau misalnya ada peradangan dibiarin di daerah situ, terus kemudian memang tulang, terutama di bagian pundak sini ya, tulang akromion namanya, dia secara refleks akan semakin pelan-pelan menebal. Jadi untuk melindungi dirinya semakin menebal dan terjadi pengapuran. Jadi memang aktivitas yang kronis dengan posisi yang salah, atau misalnya kadang kita cuma keseleo biasa nih, terus dibiarin aja sampai berminggu-minggu gitu peradangannya ya memang hilang tapi mungkin terlalu lama. Oke. Jadi memang dibutuhkan istilahnya pemeriksaan yang tepat ya dok ya. Tadi ada mungkin dengan MRI ataupun X-ray. Ya, Ini akan pastinya awalnya perlu pemeriksaan fisik yang tepat dulu oleh dokternya. Jadi tidak bisa serta-merta langsung misalnya kita cuma periksa radiologi tanpa konsultasi dulu, itu takutnya biasanya kurang tepat. Karena kita nggak tahu nih dari jaringan yang padatnya atau yang lunaknya gitu. Karena Ya, memang pemeriksaannya juga ada yang lebih istilahnya lebih bekerja dengan pemeriksaan tertentu dan itu pastinya dengan pantauan dokter. Ya. Nggak mungkin kita ambil tindakan sendiri ya. Oke, dok, kalau kita sudah terlihat nih, oh kondisinya ada di masalahnya di jaringan lunak. Contohnya mungkin di bahu gitunya karena otot ataupun karena sendi. Ini kan berarti ada terapi yang harus mulai dilakukan. Biasanya apa sih dok? Apakah terapinya bisa hanya farmakologi atau karena ini memang satu hal yang sifatnya harus bergerak, ya memang ada tindakan yang perlu secara langsung dilakukan? Ya kalau awal-awal misalnya tergantung kerusakan yang terjadi ya.
Kalau misalnya memang sudah ada kerusakan struktur seperti tendon yang sobek dan sobeknya berat, parah, total itu sampai menyebabkan gangguan pada pergerakan, otomatis memang biasanya harus langsung untuk dilakukan tindakan. Tuh. Tapi memang kalau misalnya tidak terlalu berat, hanya sekedar inflamasi saja, biasanya kita memang fokusnya ke nyerinya dulu, nyeri dengan obat-obatan dan juga dengan fisioterapi. Dan fisioterapi pun fokusnya selain untuk meredakan nyeri dan bengkaknya, biasanya kita juga pengen menormalisasikan tadi dari keseimbangan otot tersebut. Jadi awalnya dibikin untuk kompensasinya baik, dan kemudian sehingga bisa meredakan nyerinya dan peradangannya juga. Dan kemudian juga fokus untuk bisa mencegah di kedepannya supaya tidak terjadi berulang. Oke. Nah ini kan kalau kita bicara tentang si pereda nyeri, kadang-kadang dianggap sebagai satu obat penolong ya, dan dianggap kalau nyerinya nggak ada, jadi udah sehat dong, gitu ya. Ini kan perlu edukasi yang cukup benar-benar masif ya dok ya, karena kalau kita bicara tentang otot, sendi, ya memang sensasinya nyeri, orang-orang terus langsung beranggapan ya memang yang harus saya minum adalah si pereda nyerinya gitu kan. Nah ini sebenarnya gimana dok? Pereda nyeri ini bekerjanya seperti apa dan apakah bisa jadi satu pengobatan yang tuntas pada seseorang? Karena kadang-kadang orang kalau udah enakan ya udah berhenti aja, padahal karena efek pereda nyerinya. Iya betul. Jadi memang orang biasanya refleks juga langsung minum pereda nyeri ya. Nah, tapi mungkin dengan kompres es tadi bisa menolong juga, atau ya kompres hangat. Tapi kadang orang agak sembarangannya itu untuk meminum obat nyerinya, yang kan obat nyeri ada dua macam ya, ada obat nyeri yang non steroid dan dengan steroid. Nah yang dikhawatirkan adalah kita itu sebagai dokter penyalahgunaan obat yang steroid karena komplikasinya cukup lumayan serius jika minumnya salah. Biasanya minumnya terlalu panjang, terlalu lama, dosisnya tidak tepat, itu memang berbahaya, itu bisa bahkan bisa berefek ke organ yang lain seperti dari lambung, hati, ginjal, dan efeknya bisa permanen. Jadi memang sebelum minum obat sebaiknya memang konsultasi dulu dengan dokter, dan kalau diresepkan obat nyeri biasanya sih dokternya akan berpesan misalnya diminum hanya saat nyeri saja atau dihabiskan, dan kalau sudah habis tidak boleh memperpanjang resep sembarangan tanpa instruksi dokter karena bisa berbahaya. Karena zatnya kita nggak tahu ya dok. Betul. Ya. Ada yang memang side effect-nya justru jangka panjang jadi bermasalah pada organ-organ lain. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya untuk membahas terapinya seperti apa selain dari terapi obatnya. Tapi usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang nyeri bahu dan siku dan penanganan yang tepat. Untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi langsung boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Aldo Franciscus Marsetio, SPOT konsultan, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis cedera olahraga, konsultan dari Eka Hospital MT Haryono. Oke, dok tadi kan sudah terapi farmakologi ya. Ini memang obat yang diminum dalam jangka waktu tertentu dan harus dalam pantauan dokter. Apakah ada terapi-terapi lain yang juga bisa dilakukan selama masa pengobatan tadi? Atau memang terapi yang memang ini lebih efektif nih kalau bisa dilakukan tindakan tersebut? Ya, jadi selain farmakologi obat minum, kita biasanya juga dengan fisioterapi. Itu tadi untuk menormalisasikan keseimbangan otot dan membantu untuk kompensasinya juga. Dan penggunaan alat-alat fisioterapi itu kan seperti ada krioterapi, ultrasound, shockwave, itu juga membantu untuk meredakan inflamasi. Terus untuk yang lain bisa juga injeksi suntikan. Gitu. Jadi untuk suntikan ini biasanya yang kita suntikan paling sering adalah memang steroid, obat nyeri. Cuma memang suntikan steroid ini kan walaupun bersifat lokal, dia tidak baik kalau disuntikan berlebihan. Biasanya kita batasin dalam setahun itu hanya boleh disuntik sekitar 3-4 kali maksimal, dan jarak antar suntikan itu biasanya sekitar 3 bulan. Atau kalau benar-benar sakit sekali baru boleh lebih dekat. Tapi sebisa mungkin kita hindari karena steroid ini kalau terlalu banyak justru tidak baik. Karena dia bisa mematikan inflamasi di area situ dan bisa merusak struktur di sekitarnya. Jadi justru bisa bikin sampai sobek jaringannya atau justru tendonnya bisa malah jadi putus. Itu kalau memang penggunaannya berlebihan. Jadi memang biasanya kita simpen nih buat yang benar-benar sehari-hari sakit banget
Atau buat fisioterapi juga, bahkan buat latihnya sakit banget, itu biasanya kita injeksi. Atau dengan fisioterapi dan dengan obat tidak membantu, baru kita lakukan injeksi. Oke. Terus kalau sudah berat sampai ada kerusakan struktur, ya biasanya kita lakukan operasi. Kalau untuk di bahu dan siku, biasanya kita paling sering memang melakukan operasinya dengan bantuan artroskopi. Jadi seperti kalau di perut endoskopi, jadi kita cuma membuat luka yang kecil, Kelihatannya kecil operasinya sekali ya. sifatnya minimal invasif. Jadi kayak cuma ditusuk kayak bolpen, itu sayatan cuma sekitar setengah senti. Cuma memang di beberapa titik ya kita masukkan kamera ke dalam, dengan masukkan kamera ke dalam kita bisa melihat semua yang lebih jelas, semua yang rusak lebih jelas, dan kemudian kita ada alat yang untuk bisa melakukan tindakan. Misalnya ada yang perlu dijahit, ada alatnya untuk bisa menjahit ya segala. Jadi sekarang udah makin canggih ya, Ya. nggak terlalu istilahnya bongkar bahu gitu kan ya. Nah, ternyata sayatannya itu kecil banget, istilahnya setitik pulpen lah ya, tapi walaupun ada beberapa titik. Sebelum kita lanjut lagi, tadi menarik sih untuk tindakan invasif ini, saya ingin buka dulu, ada pertanyaan dari pemirsa, lihat di Instagramnya Dok ya, saya bacakan dari @alex. Dok, usia saya 29 tahun dan bahu kiri saya sering sakit setelah angkat beban. Kadang juga bahu terasa kaku dan sulit digerakkan. Apakah ini tanda adanya cedera atau masalah persendian? Jadi setelah angkat beban sering sakit, lalu bahunya terasa kaku untuk digerakkan. Ini kalau misalnya memang sering sekali melakukan istilahnya exercise gitu ya Dok ya, tapi sering sakit, berarti kan ada hal yang mungkin perlu istilahnya diperiksakan dengan benar ya. Gimana Dok? Betul, untuk kaum yang suka weight training, itu memang paling sering mengangkat bahu di luar mengangkat beban di luar kapasitasnya, betul. Jadi sering walaupun nggak kuat dipaksakan gitu. Padahal itu kan ya kalau otot itu dipaksakan untuk bekerja, maka lama-lama dia nggak bisa membantu untuk melakukan kekuatan segitu dan bebannya jadi lebih besar di bahu, di sendinya. Jadi ya cedera di sendinya gitu. Bisa frozen shoulder juga kalau dibilang kaku dan nyeri, ya. Tapi paling sering misalnya orang yang sering bench press, jadi pada saat bench press tidak baik, jadi dia terkena di sendi kecil di area sini. Jadi bahu itu kompleks, ada banyak sendi-sendinya, ada sendi kecil kita di daerah tulang clavicular sini, tulang selangka, betul. Ada sendi kecil yang dimana kalau kita mengangkat beban dia jadi gesekan berulang, terus menyebabkan kerusakan di dalamnya, jadi kayak semacam pengapuran juga, jadi permukaannya jadi nggak rata, jadi meradang, dan itu juga membuat nyeri. Jadi kadang-kadang kita tuh memang overuse-nya karena mungkin mencederai ego aja, pride gitu ya Dok. Di luar kapasitas. Di luar kapasitas, otomatis jadinya walaupun sudah sering melakukan hal tersebut, kalau bebannya ditambah tanpa adanya istilahnya, tanpa ada latihan yang step by step, ini akan tetap mencederai gitu ya. Betul, jadi sebenarnya kalau kita ada thumb rules-nya juga, jadi aturannya kalau kita mengangkat beban, itu memang sebaiknya fokus pada satu gerakan tertentu khusus dan ke arah yang satu, dan kalau untuk mengangkat beban itu harus bisa pengulangannya setidaknya sekitar 12-15 kali. Setelah bisa 12-15 kali, baik, baru boleh naik bebannya. Dan naik bebannya juga sekitar 10-30% saja. Gitu. Baru nanti naik bertahap. Jadi nggak boleh yang langsung berat, langsung dipaksakan. Gitu. Oke, ini bagus banget nih untuk para pemula ya. Kalau kita bicara tentang orang yang baru masuk arena gym, kita pengen coba semua kan Dok ya. Kalau bisa, aduh dirasain semua alat gini. Berarti sebaiknya memang di hari tersebut ketika baru melakukan, mungkin ada yang nggak pakai PT juga kan ya Dok ya. Better melakukan gerakan itu dulu sampai memang sudah terbiasa, baru pindah ke gerakan yang lain atau gimana Dok? Betul, sebaiknya sih memang ada yang membantu ya, mengawasi gerakannya. Karena kalau memang gerakannya salah bisa membuat nyeri juga. Gitu, walaupun misalnya berasa kayaknya benar, tapi belum tentu posturnya betul. Misalnya seperti kita ingin cuma melatih lengan, tapi terus kemudian posturnya salah membungkuk, udahannya area lain pinggangnya sakit, betul. Jadi harus ada memang sebaiknya kalau awal pemula dengan PT dulu, dengan yang mengawasi. Dan memang tadi ya jangan icip dulu semua alat ya Dok ya, apalagi baru sebentar di beban ini naik lagi itu akan jadi masalah. Tapi memang harus merata semuanya dilatih. Oh nggak bisa. Jadi jangan misalnya anggota gerak atas depan saja gitu, memang semuanya biar benar-benar kuatnya secara keseluruhan sih. Udahlah ya, yang benar tuh yang pakai personal trainer ya.
Jangan sampai kita istilahnya cari-cari sendiri, googling sendiri, atau tetap salah. Jadi memang ada orang yang mengarahkan agar minimal cedera gitu ya dok ya. Dok, benar nggak sih kalau katanya otot tuh sebenarnya punya memori gitu? Tuh. Ini nih boleh dijelaskan nggak kondisi ini seperti apa? Iya betul, jadi memang mempunyai memori yang kalau misalnya kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut berulang-ulang, jadi walaupun kita sudah lama tidak melakukannya, biasanya terus kemudian melakukan kembali, kita jadi masih ingat tuh gerakan yang betulnya seperti apa. Mungkin paling sering kelihatan pada posisi postur. Jadi kalau misalnya kita jeleknya, kalau kita terbiasa pada postur yang jelek, badan otot-otot itu akan merasa oh postur yang jelek ini enak, yang baik. Postur yang nyamannya ya? Betul, padahal itu salah dan bisa berefek semuanya ke sendi dan ke tulang. Tapi begitu kita mencoba untuk memperbaiki postur, rasanya nggak enak awal-awal. Tapi padahal itu butuh waktu untuk belajar. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan postur yang baik, gitu, dibiasakan sekitar 2 minggu, itu biasanya juga sudah bisa jadi enak dan jadi nyaman. Jadi yang dimaksud dengan memori pada otot itu adalah membiasakan diri ya untuk postur-postur atau gerakan-gerakan yang memang sesuai aturannya gitu ya dok ya. Kalau tidak, dia akan membaca atau mengingat memori tersebut sebagai ini adalah posisi yang paling nyaman, ini posisi yang paling benar. Padahal belum tentu benar. Apalagi mungkin yang anak-anak yang masih sering bungkuk begitu ya, atau main gawainya terus-terusan menunduk, ini kan akan jadi masalah pastinya ya dok ya. Jadi perlu banget jadi catatan untuk kita parents bisa melihat hal-hal seperti ini. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi saya jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bahas tentang nyeri pada bahu dan juga siku, masih bersama dengan dokter kita, Dr. Aldo Franciscus Marsetio, SPOT Konsultan, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, Subspesialis Cedera Olahraga, Konsultan dari Eka Hospital MT Haryono. Dok, kalau tadi sempat di segmen sebelumnya kita bahas akhirnya harus ada tindakan invasif, walaupun sudah lumayan canggih, bahkan sangat canggih sekarang ya dok ya, dengan sayatan yang sangat minim dan juga tidak menakutkan. Nah, tapi apakah dengan kondisi demikian berarti tidak ada don'ts-nya? Berarti setelah kita operasi udah bisa kok langsung aktivitas seperti semula, atau memang harus ada nih yang dijaga? Ya, setelah operasi pastinya kita pengen menjaga dari operasinya dulu ya. Karena setelah operasi jaringan yang diperbaikin itu nggak langsung sembuh. Jadi habis dijahit itu kan ada proses dulu dari badan kita supaya benar-benar nempel dengan baik, menyambung dengan baik. Dan proses penyembuhan itu memang memakan waktu 4-6 minggu untuk fase awalnya. Dan benar-benar pulih total biasanya itu butuh waktu sampai 3 bulan. Wow. Tapi bukan berarti selama 3 bulan itu kita nggak boleh ngapa-ngapain. Gitu. Jadi memang biasanya kita dari awal setelah operasi langsung ada fisioterapinya. Cuma beda fasenya. Jadi awal-awal lebih untuk fase yang pertama itu lebih untuk fokus ke nyeri, bengkak, gitu, meradakan. Dan memang cenderung untuk sekitar 3-4 minggu khususnya memang cenderung untuk tidak banyak digerakkan dulu. Gitu. Tapi nanti ada gerakannya bertahap. Jadi ada berapa derajat boleh digerakkan, ke arah mana gitu. Dan ada gerakan yang memang tidak boleh dijaga benar-benar sekitar 1 bulan pertama. Tapi ada otot lain yang masih bisa dilatih. Itu fungsinya di fisioterapi di situ nanti. Biasanya kita kerjasama sama dokter medik atau misalnya sudah gerakannya sudah baik, kemudian mulai latihan untuk penguatan otot. Jadi kan setelah operasi pasti kita lama tidak menggerakkan anggota badan itu ya. Jadi ototnya biasanya melemah, mengecil, dan kita pengen ngebalikin itu. Jadi memang kita yang dokter cedera olahraga itu targetnya nggak cuma sembuh aja. Betul. Tapi kita pengennya dia bisa berolahraga lagi atau bahkan bisa lebih lagi. Jadi misalnya kayak kita pasiennya yang atlet-atlet, kita pengen dia nggak cuma sembuh aja nih, nggak cuma bisa balik ke kompetisi aja nih, malah kita pengennya paling seneng kalau ngeliat dia bisa menang di kompetisinya. Gitu. Jadi target kita pun ya kita memperlakukan itu semua nggak cuma ke atlet aja, tapi yang orang awam pun juga demikian. Jadi setelah dia sembuh, dia bisa melakukan olahraga lagi, badannya bisa bugar, dan kemudian ya paling nggak bisa lebih baik lagi untuk aktivitasnya. Jangan sampai kejadian lagi.
gitu, jangan sampai cedera lagi. Itu jangan sampai berulang gitu ya, Dok. Ya. Jadi memang perlu ada satu terapi lanjutan, mungkin seperti fisioterapi dan ada gerakan-gerakan yang harus dijaga ini paling tidak 3 bulan lah ya, Dok ya. Ya, rata-rata seperti itu. Melakukan hal serupa. Kadang-kadang kalau misalnya atlet yang memang atlet pasti ada orang yang memantau gitu. Nah, atlet culture ini kan, Ya. ya kadang-kadang kita nggak bisa nih menahan ajakan main padel gitu kan. Ya. Ini berarti benar-benar harus sadar bahwa belum bisa dilakukan dalam jangka waktu tersebut, jangka waktu yang memang fasenya masih fase istilahnya recovery, itu sebaiknya dilatih dulu baru bisa balik lagi ke arena atau ke lapangan. Betul, biasanya kita kerjasama juga dengan spesialis kedokteran olahraga. Oke. Jadi ya otot mana yang perlu dilatih, otot mana yang kira-kira bisa membantu untuk kompensasi, dan apakah kayak cuma latihan aja, paling nggak untuk mempertahankan teknik, untuk mempertahankan gerakan, dan sambil membantu untuk memperkuatkan. Tapi memang biasanya kalau untuk yang main penuh, full game atau kompetisi itu memang butuh waktu. Biasanya bisa sampai 5-6 bulanan baru bisa mulai olahraga, dan kalau untuk kompetisi biasanya setelah 6 bulan sih. Oke, biasanya. ini berlaku untuk atlet, untuk orang-orang yang dengan profesi tertentu Kira-kira. nih, misalnya kayak pramugari, nggak mungkin juga ya, istilahnya istirahat 3 bulan, Ya. ya pasti kan harus kembali ke pekerjaannya. Apa Betul. yang harus jadi catatan untuk mereka? Ya, nanti biasanya dengan fisioterapi itu juga sih. Jadi diajarin untuk teknik yang baik, jadi untuk membantu kompensasinya. Jadi gini, terutama kalau di bahu ya, otot bahu kita itu ada seperti 2 lapisan. Ada yang lapis dalam itu yang kecil-kecil, dia yang memang kalau terlalu digunakan gampang cedera. Tapi ada otot yang di luar. Otot yang di luar yang kelihatan di sini. Yes. Nah, biasanya kita membantu melatih otot yang di luar dulu supaya memperingan otot yang kecil yang dalam. Dan biasanya kalau operasi kan tindakan yang dilakukan itu memperbaiki otot yang kecil di dalam. Atau misalnya tulang rawan sobek gitu, itu kan di dalam ya. Jadi untuk membantu kompensasinya itu dilatih dulu otot yang besar. Jadi sewaktu gerakan memang mungkin tidak bisa luas, mungkin tidak nyaman, tapi masih bisa terbantu terkompensasi. Oke, jadi memang yang perlu diperhatikan ini bukan cuma berakhir pada meja operasi saja, tapi terapi-terapi lanjutannya, terus arahan-arahannya juga perlu benar-benar dilakukan. Kalau enggak, ini posisinya bisa ada cedera berulang kah atau bisa lebih parah? Bisa gagal operasinya juga mungkin. Oh, Iya. oke. Iya. Gagal operasi yang dimaksud tuh kayak gimana, Dok? Robek lagi? Robek lagi gitu. Iya, bisa. Bagaimanapun kan misalnya itu jahitan ya. Jahitannya sobek lagi mungkin. Oke. Pasti mungkin. Itu kalau tidak mengikuti instruksi. Jadi seperti tadi ototnya belum nempel dengan baik gitu. Kayak kita ibarat mau nempel ngelem barang Ya. gitu. Lemnya belum kering. Belum kering. Tapi itu sudah digerak-gerakin ya pasti masih bisa lepas lagi, nggak nempel dengan baik. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai nempel, sudah lemnya sudah kering dan nempel dengan baik, ya mau dia apa-apain juga pasti bebas, pasti aman. Oke, ini mungkin terakhir, Dok. Kalau kita bandel dengan kondisi ini gitu ya, atau kita tidak mengindahkan sama sekali, ada nggak kemungkinan akhirnya ada kehendayaan permanen atau kecacatan permanen? Mungkin kerusakan yang lebih berat. Jadi misalnya kalau ototnya, tendonnya sobek, antara tidak dioperasi atau dioperasi cuman kemudian rusak lagi, rusak lagi. Atau misalnya tulang rawannya sobek karena misalnya dislokasi dan kemudian tidak diperbaiki dengan benar, otomatis kan pergerakan sendi itu jadi tidak harmonis lagi ya. Ada bagian yang bergesekan lebih berat dan kemudian seperti area lutut dan pinggul, jadi mereka juga bisa osteoartritisnya bisa habis tulang rawannya. Jadi kalau osteoartritis itu kan penipisan tulang rawan, di bahu pun juga bisa. Jadi kalau itu sudah sangat lanjut, sudah sangat berat, operasi sampai penggantian sendi pun juga mungkin sampai ke situ. Oke, jadi memang yang perlu diperhatikan, better kita mencegah ya, Dok ya? Ya, betul. Jangan sampai kondisinya lebih parah, harus menjalani baik itu terapi obat, fisioterapi, bahkan harus ada ya tadi tindakan invasif. Better jangan sampai melalui tahap tertentu gitu ya, Dok ya. Oke, Dokter, thank you sudah ada di Bincang Sehati. Semoga ini bisa jadi satu informasi yang berguna untuk pemirsa. Tetap jaga kesehatan untuk bisa terus menginspirasi dan mengedukasi banyak orang. Oke. Pemirsa, gimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga bisa membantu Anda untuk mencegah adanya nyeri pada bahu dan juga siku. Karena pastinya ini akan membuat kita kualitas hidupnya tidak nyaman, kualitasnya juga berkurang, untuk bergerak juga sangat banyak keterbatasan. Karena itu sebaiknya kita bisa menggunakan tubuh kita dengan baik dan benar dan selalu sehat. Akhir kata, saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.